Bapak Ibu, mohon perhatiannya, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Basirah, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Basirah beserta jajarannya, yang kami hormati Koordinator Bidang Pendidikan sekaligus Kepala TPQ Al-Basirah Hidayatul Quran, segenap tamu undangan, wali santri yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karena atas nikmatnya lah kita semua dapat hadir di majelis yang penuh barokah ini, hari Ahad tanggal 14 Desember 2025 bertempat di Masjid Al-Basirah ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya solawat serta salam senantiasa tercurahkan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita dambakan syafaatnya di hari akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan-sambutan. Acara keempat, tanya jawab atau sharing. Acara terakhir, penutup atau doa. Agar acara pada sore hari ini nanti mulai awal hingga akhir senantiasa mendapatkan ridho dari Allah dan nantinya akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua, marilah bersama-sama kita awali acara pada sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Rifki. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا
لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم يا جهنم ميعاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu, untuk menambah kefahaman kita tentang maksud dari diadakannya acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama
sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran. Kepada Ibu Ismail kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap organ Yayasan Masjid Al-Basyirah yang dalam hal ini dihadiri oleh penasehat yayasan, yaitu Bapak Haji Husein. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Basyirah, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Santri TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran, yang insya Allah ini awal langkah menuju keberhasilan upaya membumikan Al-Quran di Puri Cempaka Putih dan sekitarnya, serta anak-anakku sekalian yang hadir di majelis yang mubarakah ini, Masjid Al-Basyirah, yang mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua, bisa menjadi penerus agama Islam. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kemauan untuk bisa menghadiri undangan atau acara perdana dari TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran di Puri Cempaka ini, di Puri Cempaka Putih ini. Tanpa kesehatan dan petunjuk Allah untuk kita bisa menyempatkan waktu menghadiri undangan ini, insya Allah kita tidak sampai berkumpul di ruangan ini, karena ini hari Minggu, begitu nggih. Biasanya kegiatannya banyak sekali, tapi alhamdulillah panjenengan masih bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari Ustadz Rudi dan ustadz-ustadzah lainnya, kemudian ustadzah Ika dan ustadzah Muid serta Ustadz Gianto sudah memberikan informasi awal bahwa kita akan menyatukan langkah bersatu, merger begitu ya, untuk ke depan lebih baik bagaimana Al-Quran ini bisa membumi di Puri Cempaka Putih dan sekitarnya. Ini tadi ada Ananda Sinten? Ananda Rifki, putra dari Rifki ini putranya Pak Mas Rifki. Ananda Rifki? Pak Kholis. Oh, nggih. Putra dari Bapak Kholis. Suaranya begitu indah. Kelas pinten, Pak? Kelas 5 SD. MI. MI mana?
Ibu Miayu nggih. Mudah-mudahan nanti kami dari TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran ini bisa memberikan jalan untuk lebih bisa punya kompetensi Ustadz. Untuk modal bagus itu tadi, jadi butuh ilmu bagaimana mengelola suara, ya, mengelola nafas. Saya yakin itu nanti bisa menjadi lebih baik. Insya Allah Ustadz Ustadzah nanti akan berusaha ke arah itu, Bapak nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, kita koordinasi di sini ada beberapa agenda memang yang sudah kami sepakati. Tentunya di TPQ dengan warna yang baru hasil merger ini, panjenengan semua ingin mengetahui sebetulnya susunan kepengurusannya itu siapa saja sih, gitu nggih. Tentunya karena ini masuk di Al-Basyirah, di Masjid Al-Basyirah, tidak lepas dari pembinanya yaitu yayasan. Yayasan kami nuwun sewu belum kami cantumkan dengan jelas karena ini masih proses di Kemenkumham nggih Pak Haji nggih, dan belum selesai, tapi yang jelas ini tinggal hitam di atas putihnya legalisasi dari Kemenkumham saja, yaitu yang pertama saya sebutkan, mungkin yang jauh kurang jelas nggih. Ini kok Bapak Dr. Andes Haji Imam Mukholis. Yang kedua Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zainal Pribadi. Yang ketiga Bapak Dr. Andes Abdul Muntolib. Yang keempat Bapak Haji Husain. Yang kelima Bapak Haji Abdul Malik. Yang keenam Bapak Muhammad Jari. Sedangkan kepalanya saya sendiri selaku koordinator bidang pendidikan di kepengurusan Al-Basyirah. Kemudian wakilnya Ustadz Rudi Hermanto untuk bidang saya sudah tulisannya begini, Ustadz Rudi Hermawan yang akan membidangi kurikulum. Kemudian yang kedua Bapak Guntur Budi Santoso akan membidangi sarana prasarananya. Sedangkan sekretarisnya itu Bapak Rizal Susanto dan Ustadzah Fatimah. Sedangkan bendaharanya yaitu Ibu Hajah Sriwati dan Ustadzah Anis. Sedangkan asatidahnya panjenengan sudah kenal semua, tapi harus saya bacakan. 1 Ustadz Rudi, 2 Ustadz Arif, 3 Ustadzah Nisa, 4 Ustadz Reihan, 5 Ustadzah Nasiha, 6 Ustadzah Ika, 7 Ustadzah Fatimah, 8 Ustadz Gianto, 9 Ustadzah Husnul, dan 10 Ustadzah Anis. 10 Ustadzah ini gabungan dari TPQ Al-Hidayah dan TPQ Al-Basyirah. Saya yakin panjenengan gak usah diperkenalkan, sudah kenal semua nggih Bapak Ibu nggih. Sedangkan struktur organisasinya kalau saya tunjukkan sepintas seperti ini Bapak Ibu nggih. Seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena ini TPQ merger, panjenengan pasti punya pertanyaan nggih. Ini nanti metodenya apa? Ngoten Bapak Ibu nggih. Lah di forum ini kita harus
informasikan semuanya biar panjenengan kondur itu sudah lego gitu, tahu perencanaan yang sudah kami buat. Untuk metode pembelajaran Al-Quran di TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran ini menggunakan metode ummi. Buku-bukunya sudah siap. Untuk yang baru yang dari TPQ Al-Basyirah ini nanti juga dikasih bukunya sudah siap ya Ustadz Udi, bukunya sudah siap. Jadi metodenya metode ummi. Kemudian untuk sesi pengajaran sama dengan yang di TPQ Al-Hidayah dulu Bapak Ibu, ada yang mulai jam 2, ada yang ba'da asar, ada yang habis maghrib. Dengan sesi-sesi itu diharapkan yang punya agenda di sekolah atau madrasah tetap bisa belajar Al-Quran. Kalau misalnya nanti perencanaannya tetap ada placement test, ada placement test, kemudian ini nanti mau ikut sesi berapa. Tapi Bapak Ibu sebagai orang tua kami memberikan himbauan bahwa andai ada acara yang bareng dengan madrasah atau sekolah, mohon untuk tidak langsung gak iso terus gak datang, tidak. Dengan sesi yang mulai jam 2 sampai maghrib ini berarti yang ada kendala bisa dikomunikasikan dengan ustadz-ustadzahnya. Intinya Al-Quran tetap bisa, belajar Al-Quran tetap bisa dilaksanakan. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Nah, kemudian untuk seragamnya bagaimana? Ini kemarin waktu kami rapat ternyata kainnya masih ada, nggih Ustaz. Lah itu nanti tanyanya langsung ke ustadz-ustadzahnya nggih, bukan ke saya. Kalau saya nggak tahu, saya hanya mengkoordinasikan aja bagaimananya. Nanti putra-putri panjenengan akan diampu oleh satu ustadz-ustadzah, maksimal satu ustadz-ustadzah itu mendidik 15 santri, itu maksimal Bapak Ibu. Tetapi insya Allah jarang ya Ustadz ya yang 15, di sekitar 10, sehingga pembelajarannya bisa efektif. Ngaten. Lah nanti ada momen yang mana akan diberitahukan siapa ustadznya, siapa ustadzahnya. Nanti menunggu sesi berikutnya. Di forum ini masih informasi-informasi awal saja Bapak Ibu. Karena besok masih ada placement test ya Ustadz. Besok masih ada placement test. Ini mau dimasukkan di kelas mana. Jadi untuk hari ini kami belum bisa memberikan informasi anak saya pas diampuli Ustadz siapa ya, Ustadzah siapa ya. Itu belum bisa kami informasikan Bapak Ibu. Kemudian terkait tempat, kalau karena ini sudah masuk di Yayasan Al-Basyirah Bapak Ibu, tempat yang kita pakai ada 3 di masjid untuk sementara nggih, di tahun ini aja kan Ustaz. Di tahun 2026 ini tinggal sedikit kan ya, 2025 nggih. 2000 penghujung 2025 sampai 2026 insya Allah ada 3 tempat Bapak Ibu. Yang tempat utamanya Masjid Al-Basyirah ini, kemudian ada nanti yang tetap di istilahnya apa itu Ustaz Udi, rumah pojok. Oh, Al-Hidayah 2 nggih, yang rumah pojok itu. Kemudian tambah lagi di
Mushola An-Nawawi. Ngoten nggih. Kenapa kok begitu Bu Isma? Misalnya ada yang tanya seperti itu. Karena Bapak Ibu di Masjid Al-Basyirah kalau habis maghrib di waktu-waktu tertentu ada pengajian rutin. Jadi nanti biar jalan dua-duanya. Jadi yang setelah maghrib itu ada di hari-hari tertentu itu ada di Al-Hidayah 2. Kemudian ada yang di Mushola An-Nawawi. Bagaimanapun di sana juga harus tetap ditempati Bapak Ibu biar barokah, nggih. Tapi di momen-momen tertentu kita harus ngumpul di Masjid Al-Basyirah. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Alhamdulillah. Kemudian ini tadi saya yakin ustadz-ustadzah sudah mengedarkan daftar hadir. Nggih. Mohon diisi semuanya karena hubungannya ini dengan pendataan Bapak Ibu. Selain panjenengan nulis di situ, nanti akan kami share melalui ustadz-ustadzah Google formulir. Kami butuh data putra-putri panjenengan untuk didaftarkan di Kementerian Agama. Data-data itu memang nanti akan kami upload saat kami daftar. Loh, kenapa kok baru daftar? Iya, kita kan dengan nama TPQ yang baru Bapak Ibu. Jadi nanti dimasukkan di emis, nggih, dengan nama yang baru TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran, dan itu berarti jumlah siswanya sudah gabungan. Data tiap-tiap santri harus kami upload sehingga nanti kami tidak dua kali kerja. Mumpung panjenengan dikumpulkan, ini insya Allah berapa persen yang rawuh ini tadi? Ada 50%? Wonten Ustaz? Wonten 50%. Mudah-mudahan bisa cepat terkumpul. Kebetulan sekretarisnya Pak Rizal dan saya ini orang Kemenak, walaupun Kemenak tapi kabupaten. Ngurusnya ini nanti di Kementerian Agama Kota Malang. Tapi insya Allah kami sudah punya jalur link-link tentang kepengurusan TPQ baru. Mudah-mudahan lancar semuanya, nggih. Dan di forum ini Bapak Ibu tidak enak kalau hanya bicara satu arah. Mumpung kita di awal langkah, ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa nanti ada sesi tanya jawab atau sharing. Kami berharap masukan-masukan dari panjenengan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, ada masukan. Kami sangat menunggu-nunggu itu sehingga kami dari pengurus TPQ yang baru ini bisa mewujudkan harapan panjenengan. Bagaimanapun panjenengan percaya pada TPQ ini merupakan penghormatan bagi kami, dan kami bisa berusaha mewujudkan harapan panjenengan kalau panjenengan menyampaikan sebetulnya panjenengan pengen apa. Ngoten nggih Bapak Ibu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di forum ini. Tapi bagaimanapun awal langkah kita ini memang kami menekankan bahwa TPQ ini harus dimanage dengan baik. Kami berpatokan pada al-haqqu bila nidhamin yaghlubuhul batil binidhamin. Sesuatu yang hak, yang baik kalau tidak dimanage, tidak dikelola dengan baik, maka akan dikalahkan oleh sesuatu yang tidak baik tetapi dikelola dengan baik.
Kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran ini TPQ yang baik, dikelola dengan baik, hasilnya menghasilkan lulusan TPQ yang baik pula, yang bisa diharapkan oleh orang tua dan agama serta masyarakat. Kemudian kami juga tetap menjunjung tinggi firman Allah di Mujadilah ayat 11 ayat 11, wa may yu'azzim sya'airallah, napa lanjutane, wa may yu'azzim sya'airallah fal napa niku nggih, kula kok lupa nggih. Maka itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang yang mengagungkan syiar Allah, itu tandanya orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu balasannya tidak ada yang lain selain surga. Kita ingin seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita ingin surganya Allah dengan cara mengagungkan Al-Quran, dengan cara kita mendidik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran ini bisa menjadi pedoman buat anak-anak kita. Kita nanti di alam barzah juga bisa merasakan nikmatnya dikirimi oleh keturunan kita melalui bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa bekerja sama dengan baik untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Billahi taufik wal hidayah wa birridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan apa saya? Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya lupa untuk menyampaikan bahwa ini di bulan Januari agenda TPQ ini padat. Agenda TPQ padat, tapi lebih jelasnya biar Ustadz Rudi yang akan menyampaikan. Monggo Ustadz. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat nggih. Kata saya pun lemes to. Ya monggo rotine disambi. Nggih. Bapak, Ibu, dan seluruh jajaran pengurus yang saya hormati dan saya muliakan, sedikit saya nambahi di sini. Jadi insya Allah ada rangkaian kegiatan sebelum nanti puncaknya di launching TPQ Al-Basyirah Hidayatul Quran yang akan dilaksanakan tanggal 18 Januari insya Allah. Nah, rangkaian kegiatan insya Allah mulai Ahad depan itu ada kegiatan Pramunakosha. Pramunakosha insya Allah dilaksanakan di Masjid Al-Basyirah, dan dilanjutkan Munakosha insya Allah akan dilaksanakan di bulan Januari tanggal 11, dan ditutup dengan puncaknya nanti adalah launching sekaligus penampilan anak-anak yang akan diwisuda, yakni tanggal 18 Januari. Adapun kategori yang akan dimunakosahkan untuk santriwan santriwati, insya Allah ada tahfidz juz 4 dan juga terjemahan level B. Ada juga kategori tahfidz juz 3, kategori tahfidz juz 1, dan tartil tahfidz juz 30. Adapun total anak atau santriwan santriwati yang mengikuti kegiatan tersebut insya Allah sekitar 40 anak. Jadi mohon doa restu dari Bapak Ibu panjenengan, Bapak Ibu semuanya yang putra-putrinya tergabung di persiapan mulai pramunakosha sampai nanti munakosha ini, mohon dipersiapkan putra-putrinya
biar hasilnya bisa maksimal. Dan bagi yang bapak ibu putra putrinya belum katut ya, dereng katut di tahun ini, insya Allah tahun depan masih ada kesempatan, dan insya Allah tahun depan lebih banyak lagi santriwan-santriwati yang akan dimunakosa berkat doa panjenengan semuanya. Itu Bu Isma cukup ya. Jadi itu agendanya, insya Allah pekan depan yang santriwan-santriwati sudah kami siapkan, insya Allah akan di pramunakosa di Masjid Al-Basiro sekitar 40 anak itu. Dan agenda berikutnya di bulan Januari tanggal 11 adalah munakosa, dan puncaknya adalah launching TPQ Al-Basiro Hidayatul Quran di tanggal 18 Januari. Mohon doa restu dari semuanya. Bagi yang tidak hadir di hari ini, mudah-mudahan informasi ini tetap bisa nyampe, sehingga pada agenda-agenda yang akan kami rencanakan nanti semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Isma, juga Ustadz Rudi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Yayasan Al-Basiroh, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Husein. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Takmir Masjid Al-Basiro beserta pengurusnya yang saya hormati, Saudari Kepala TPQ Al-Basiro Al-Hidayatul Quran, yang kami hormati para wali santri santriwati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada sore yang berbahagia ini, kita masih diberi banyak-banyak kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberi kenikmatan, baik kenikmatan itu panjang umur, kesehatan, kesempatan, dan juga kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mewakili dari yayasan yang insya Allah menunggu nanti diresmikan, tapi tidak apa-apa, saya dituntut, tidak apa-apa. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak santriwati, santriwan, santri dan santriwati yang masih bisa meluangkan waktunya pada sore hari ini. Dan juga kami atas nama yayasan mengucapkan selamat atas tergabungnya yaitu dua TPQ, yaitu TPQ Al-Hidayah dan TPQ Al-Basiro, yang sekarang dengan nama TPQ baru yaitu TPQ Al-Basiro Hidayatul Al-Quran. Mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kerjasamanya yang baik, dukungannya yang baik. Karena ini kita dari Al-Basiro yang dulunya santriwati ini jumlahnya belum begitu besar, sekarang sangat besar. Kalau kita ingin TPQ kita maju, maka kita sama-sama mendukung dan bekerja sama. Insya Allah dari yayasan nanti, kalau misalnya sudah diresmikan, nanti kalau melihat jumlah dari
para santri-santriwati itu terlalu banyak. Memangnya apa yang disebutkan tadi masalah tempat, untuk sementara ada 3 tempat, dan nanti mohon kita bersama-sama memberikan tempat-tempat yang baru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa memiliki gedung yang baru, yaitu TPG yang baru, yang dengan nama yaitu TPG Al-Basro, yaitu Quran. Mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan permintaan kita demi siarnya agama kita dan demi meriahnya pendidikan kita, anak kita. Mudah-mudahan Allah mendengarkan permintaan-permohonan kita ini, selalu memberi kemudahan, kelancaran dan keridhaannya. Mungkin dari saya tidak begitu banyak karena melihat waktunya sudah hampir jam 5. Nanti belum kita tanya jawab, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, tentunya ketika ada sesuatu yang baru, pastinya masih banyak hal yang perlu kita tahu. Dalam hal ini, mari dipersilahkan panjenengan sedaya untuk sharing atau tanya jawab. Monggo kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Monggo yang mau bertanya mungkin bisa mengajukan. Boleh bertanya, boleh memberikan masukan. Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Ustadz Rudi tadi, kebetulan agenda-agenda yang sudah kami canangkan di bulan Januari itu juga sekaligus untuk memperingati Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini sinyal bagus awal langkah mergernya 2 TPG. Mi'raj, Isra Mi'raj. Mudah-mudahan ini pertanda bagus. Kita akan menjadi lebih baik dalam menghantarkan anak-anak di Puri Cempaka Putih dan sekitarnya ini dalam mempelajari Al-Quran. Monggo sinten ingkang kepingin tanya utawi memberikan masukan. Pak Budi, mau pilih? Abi Rizki, monggo. Sinten iku Pak Nur Kholis. Pak Kholis, mau pilih? Wonten masukan, monggo Pak. Sedaya muanut nggih. Insyaallah ini kemarin ada sinyal bagus dari yayasan, walaupun itu berupa niat, mudah-mudahan dijabah oleh Allah, dimudahkan jalannya menuju niat yang baik itu. Ke depan yayasan ini pingin membangun ruang TPG sendiri dengan Madin sendiri. Mudah-mudahan terwujud nggih Bapak Ibu nggih, dengan kita bisa bekerja dengan baik, saling bersinergi gitu. Mudah-mudahan menjadi kekuatan buat yayasan dan takmir masjid untuk mewujudkan niat baik itu. Monggo Bapak Ibu. Kok kelihatannya nggak ada nih. Wonten. Tapi Ustaz gimana Google Form-nya? Oh nggih. Monggo Pak. Disebutkan dulu Pak namanya, wali dari sinten. Nama saya Fahri Hasan, wali santri dari Muhammad Said Ibrahim. Nggih. Saat ini mungkin masih jilid 3. Nggih. Saya cuma mau tanya, itu kan untuk bisarannya di satu pintu atau terserah di 3 tempat? Terus nanti Pak? Oh, Bisaro. Yang jelas ini satu manajemen Bapak.
Nggih, satu manajemen. Tapi secara teknis kami tidak ingin mempersulit melalui ustadz ustadzah itu bisa menjadi perwakilan, tapi nanti bermuaranya di satu pintu. Oh, nggih. Ngaten, karena satu manajemen kan nggih. Jadi terserah ya, tetap di mana aja bisa. Bisa nggih, kami tidak ingin mempersulit Bapak. Kalau ketemu dengan langsung bendaharanya nanti kan sulit nggih. Jadi melalui ustadz ustadzah yang insya Allah amanah semua. Oke, siap. Nggih. Wonten malih Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu ini apakah usul atau bertanya. Nggih. Karena kan tiap hari anak-anak punya buku prestasi, buku penilaian. Tapi saya merasanya selama ini kita nggak pernah ada kayak rapotan gitu. Jadi apakah lebih baik nanti ada per berapa bulan itu kita bisa orang tua bertemu dengan ustadz atau ustadzahnya untuk bertanya perkembangan anak-anak, tidak hanya melihat melalui buku prestasinya. Sementara kayak rapotan per semester atau apa gitu. Kan selama ini kalau saya selama ini kalau butuh tahu saya pasti tanya langsung ke ustadznya. Jadi kalau misalnya nanti apabila dengan perubahan TPG ini diadakan pertemuan kayak sekolah gitu, jadi nanti ada beberapa bulan ya per semester ya untuk kita tahu perkembangan anak-anak, membacanya bagaimana, baiknya bagaimana, perkembangannya bagaimana begitu. Itu aja sih menurut saya, tapi saya nggak tahu ini pertanyaan atau ide. Kayaknya sama ya. Pertanyaan sekaligus masukan ngoten nggih. Oke ya, insya Allah begitu. Matur nuwun, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Alhamdulillah, matur suwun masukan atau idenya termasuk usulannya komplit ya. Insya Allah nanti yang jelas TPG baru, semangat baru, insya Allah semuanya akan ada yang baru dan yang sudah baik jadi lebih baik. Selama ini kita sudah berjalan baik, tapi juga kalau boleh protes ya, kita di ustadz-ustadzah ini sering ada buku prestasi itu nggak ditandatangani oleh santri. Itu juga itu kita repot kita. Ustadznya tanda tangan, di situ ada disimak ortu. Mulai bukunya baru sampai sampulnya habis itu nggak pernah disimak, nggak pernah ditandatangani. Bahkan mulai dari jilid sampai di Al-Quran nggak pernah ada tanda tangan wali santri. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kedepannya semakin baik. Jadi selain disimak gurunya, di rumah juga di murojaah sehingga hasilnya bisa maksimal. Terus pertemuan-pertemuan yang diinginkan seperti itu insya Allah kedepannya bisa diagendakan semakin baik lagi. Dan cekap. Ngaten nggih Ibu Ayu, Bapak Ibu, ini masukan buat kami. Memang selama ini administrasi di UMI itu ada buku penghubung, istilahnya buku penghubung ngoten nggih. Ada penghubung. Lah melalui momen ini sebelum kami mewujudkan apa yang berikan masukan kepada kami ini tadi, mohon buku penghubung itu dipirsani ngaten nggih. Monggo kalau mau ngetes putranya bener anakku iki wis iso sampai kene ngaten nggih. Kita saling bersinergi dalam prosesnya. Nun sewu ini juga perlu kami sampaikan, insya Allah kalau nggak akhir Januari nggih awal Februari, pokoknya sebelum Ramadan itu kami akan mengadakan pelatihan lagi untuk pemantapan di manajemen
manajemen pengelolaan TPQ dengan metode UMI ini. Jadi masukan Ibu nanti kami godok Ibu, nggih, bagaimana bagusnya sinergi kita sehingga perkembangan anak-anak kita ini bisa terpantau baik oleh ustadz ustadzah maupun oleh orang tua. Ngaten nggih. Monggo ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Ini tadi Bapak 1 Ibu 1. Kalau bisa ditambah lagi Bapak 1 Ibu 1. Jadi pas dua-dua. Unek-uneknya monggo dikeluarin sekarang. Wonten Pak, niku monggo. Sampun? Sampun nggih, monggo. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Alhamdulillah acara pada sore hari ini telah kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan nantinya juga akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Dan kami untuk kegiatan belajar Al-Quran besok tetap masuk seperti biasa ya. Yang di masjid tetap di masjid, yang di TPQ di Al-Nawawi juga tetap ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sudah ditutup, tapi nggak ada salahnya ini informasi terakhir nggih Bapak Ibu, untuk merger memulai di sini di masjid sini itu dimulai di awal Januari. Nggih, ngoten nggih. Mas Hambahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Hermawan, Anda sebagai wali murid dari santriwati yang ada di yang rencananya bakal merger menjadi TPQ Al-Basirah Hidayatul Quran, bagaimana menurut penjenengan? Alhamdulillah saya dari penjelasannya beliau, jadi banyak kebaikan di sana, program-program yang sudah dijalankan itu yang sebelumnya baik, sekarang terlepas, dan kami sebagai wali santri lebih yakin dengan program ini, dan lebih yakin anak kami bisa dalam pembelajaran Al-Quran ini bisa kedepannya jadi lebih baik. Ya, semoga kedepannya lancar, kasih kemudahan, berkah barokah. Alhamdulillah. Nggih. Ya pun matur nuwun nggih Pak. Monggo matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau tanya Pak, mungkin ada masukan atau kritik membangun bagi mergernya TPQ kita dari Al-Hidayah menjadi Al-Basirah Al-Hidayatul Quran. Menurut jenengan gimana? Alhamdulillah, ya mungkin sangat bagus sekali ya, karena di kompleks Suri Cempaka Putih ini kalau sudah menjadi satu antara Al-Basirah dan Al-Hidayah, Al-Basirah Hidayatul Quran. Nah, ini ku lekun jadi satu, insya Allah tambah sahih, tambah mantap. Amin.
kok wadah temen jenengan mau masang Gini itu dia bermatur suwun deh. Assalamualaikum. salam Loh, anak-anak rata-rata gitu. Sore ngaji malam juga. Sore dia fokus di setoran Qurannya bacaan, yang malamnya fokus di hafalan. Khusus itu agenda saya di sini plus MTS. Itu anak-anak yang ada gitu. Kalau yang Al-Quran nggak ada rutinnya, tapi yang ngaji itu baru tak foto. Nanti 2-3 hari itu saya rapatkan dua cek. Kalau yang kemarin itu kan dapat uang gitu, ini itu. Golek sama anak tajwid. Nah, itu levelnya itu dikasihkan ketika anaknya sudah apa gitu. Kan ngeten Habis habis jilid 6 naik Al-Quran dasar. Al-Quran Dasar ini Al-Quran yang masih panjang pendeknya kurang tentu bacaannya harus kita lagi guru mandiri bacanya. Nah itu Al-Quran dasar itu yang pegang sudah ada. Berarti Al-Quran itu Ya sampai juz 5. Oh sampai juz 5. Setelah juz 5 dia sudah bisa mandiri baca sendiri, baru dikasih kitab seperti itu. Belum pernah itu baca yang gitu. Itu kalau bisa harus wajib. Nanti insya Allah kalau ini mengalir ananda insya Allah 6 bulan selesai. Buat kepala itu. Ya cuma memang kan anak-anak ini apa ya saja hafalannya itu kan dari kecil, dari beda banget memang sama Umi. Umi itu kan harus namanya timnya itu ya harus itu nanti benar-benar dengan dimasuki pagi sore semakin sempurna. iya kan anak-anak juga belum dapat itu ya tadi jadi juga pendampingan di rumahnya itu juga saya itu ya nggak enak sih ngaji sama bapaknya itu jadi ya hafalannya ya bener hafal tapi ya cepet kan gitu kan iya tentunya cepet karena anak-anak kan munakosanya juga langsung baca itu sekali judul itu 3 juz, 4 juz gitu. Nah sementara kalau di Umi yang tes itu kan sambung ayat ya terus sama dikasih surat-surat pendek terus doa-doa harian doa-doa harian doa harian gitu. Jadi memang beda munakosanya gitu. Saya juga bilang sama ustazahnya di sekolah itu ini anak-anak mau dekat ustazah munakosa Umi itu sulit banget udah memang udah beda ini kita kalau sama Umi itu memang itu mungkin yang munakosa itu 30 itu rata-rata sudah SD semua gitu kalau kita kan 30 masih TKA itu masih banyak tapi kalau Umi nggak bisa kayaknya itu soalnya ketukannya itu katanya itu harus pas gitu. Di tahun ini alhamdulillah kita punya 13 atau 15 anak ya yang kita kader mulai kecil memang mulai hausan gitu. Nah ini sudah juz 30-nya selesai tapi dengan di tahun yang kedua masa baru ini ya dari musola Nawawi kecil masih SD kelas 1. Iya. Jadi ke depan anak-anak saat dia gitu mungkin insya Allah hafal sekian terus tadi dengan yang bagus. Insya Allah. Iya karena memang ya itu tadi dibiasakan dari kecil. Itu waktu anak-anak masuk guru apa itu memang belum ada metode Umi. Jadi metodenya itu ya tasbih Quran biasa gitu ya Ustaz ya. Terus juga kan ngomongnya juga belum cetoh gitu. Itu agak sulit membetulkannya, agak sulit tapi nanti dengan proses. Iya, semakin bertambahnya umur ilmu ya Ustaz ya insyaallah. Oke, ngoten mawon pun. Terima kasih Ustaz.